Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya kedatangan junioran saya. Saya bilang junior karena dia lebih muda dari saya, ya. Tapi kalau dibilang pengalaman, saya nggak menyaksikan pengalaman dia, khususnya dalam membela kepentingan masyarakat kecil. Beliau aktivis di PBHI sejak tahun 2011 sampai 2013. Beliau banyak menangani kasus-kasus, termasuk kasus yang cukup kontroversial dan fenomenal adalah kasus tentang gereja yang berada di Bogor, yaitu GKI Yasmin. Inilah dia, bro saya, Gabe Maruli Sinaga SH. Selamat datang, bro. Terima kasih, Bang. Oke. Thank you, Bang. Gimana kabar lu, bro? Baik, Bang. Tadi dari mana? Dari kantor. Dari kantor ya? Iya. Wah, thank you. Lu mau berkenan mengisi podcast di channel YouTube gua. Channel kita ini kan mau memberi pembelajaran kepada masyarakat. Iya. Ya, apalagi channel kita ini tujuannya mengadvokasi juga untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat dan juga kepada penegak hukum lain, Iya. agar profesi kita sebagai lawyer itu bisa lebih dihargai oleh penegak hukum yang lain. Iya. Ya, itu tujuan kita membuat podcast ini. Tujuan saya, bagaimana profesi advokat ini benar-benar dipandang oleh penegak hukum. Kan begitu. Nah, hari ini gua mengundang lu, bro, untuk memberi masukan atau pengalaman terkait apa kasus yang pernah lu tangani yang mungkin dari pengalaman lu itu nanti menambah pengetahuan bagi masyarakat, juga bagi advokat-advokat muda yang mungkin nanti menemukan kasus yang sama seperti yang lu jalani. Iya, Bang. Kasus Thank you, apa Bang. yang pernah lu tangani, bro? Thank you, Bang Fernando, untuk undangannya ya. Terima kasih. Kalau pengalaman, kalau tergolong masih pengacara muda. Oke, nggak Tapi muda-muda banget lah. nggak muda banget lah ya. Tapi tampilan muda kan. Iya. Jadi pengalaman kita itu kebetulan aku termasuk bersyukur dan beruntung pernah aktif di satu lembaga bantuan hukum, Oke, yaitu Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. oke, Jadi fokus kami adalah memang untuk membela masyarakat-masyarakat yang merupakan korban diskriminasi, yang tidak mendapatkan akses lah terhadap seperti keadilan ya. Jadi selama ber-PBHI itu, kita beberapa kali langsung menangani dan bersentuhan dengan persoalan masyarakat. Oke, Ada beberapa case yang cukup fenomenal pada waktu itu yang bersentuhan ya. Salah satunya ada GKI Yasmin, Kali Mukufart. Kita juga pernah melaporkan lembaga survei. oke, Tapi yang cukup menarik bagi saya adalah ketika pengalaman di Kali Mukufart, Kali Jadi, Mukufart itu Jakarta Barat, Ah, di daerah Kali. Rawaya. Iya, Kali, ya? Kali Mukufart. Jadi namanya ada Kali Mukufart. Kali Mukufart, daerah Rawaya, Cengkareng. Jadi itu di bantaran kali ada rumah penduduk. Oke, Ya, ada rumah penduduk. Memang kalau mengenai asal usulnya, mereka udah lama tinggal di sana sampai berketurunan. berapa tahun kira-kira mereka tinggal di sana? Kurang lebih hampir 19 tahun. 19 tahun. Udah banyak. Ada yang sampai mulai kecil sampai anaknya mahasiswa. Nah, jadi mereka tinggal di sana. Jadi waktu itu ada program dari pemerintah. Ya, jadi untuk membangun itu untuk Fasos sama Fasum ya. Jadi kemarin itu harus direlokasi. Tapi persoalannya ada beberapa warga yang memang rumah hunian itu memiliki sertifikat hak milik. Oh, Ada. di situ, di kali itu. Ada. Udah Kenapa terbit bisa begitu? SHM. Jadi memang pada awalnya mereka mengurus Oke. ke BPN ya. Mhm. BPN Jakarta Barat, mereka terbit sertifikat milik. Oke. Ada juga memang yang masih seperti girik, Bang, status Mhm. girik. Nah, tapi kemarin kita dampingin, kita hampir 6 bulan mengadvokasi. Jadi memang untuk sertifikat hak milik ada pengecualian lah, ada Oke. kebijakan dari Pemprov DKI, memang akan dilakukan ganti rugi yang sesuai dengan untuk kepentingan umum. Tapi ada juga memang orang yang tidak memiliki sertifikat hak milik,
ini direlokasi ke rusun. Sehingga memang masyarakat di sana langsung direlokasi ke rusun. Tapi menjadi persoalan juga adalah, ini hanya jok aja ini Bang. Iya. Persoalan adalah bahwa memang ketika kita menangani case itu, ketika kita melihat latar belakang siapa klien kita memang harus pelajari. Loh, kenapa? Apakah memang betul-betul dia tidak mampu atau tidak layak? Nah, kita harus paham. Jadi memang waktu itu membela kepentingan dari warga Kalimofoko itu, rumah-rumah di bantaran kali itu gimana bangunannya? Apakah permanen, semi permanen, atau jangan-jangan udah banyak rumah bagus-bagus tuh? Ada yang semi permanen, Oke. ada juga yang udah permanen beberapa rumah, tapi kebanyakan dia semi permanen. Banyak semi permanen. Banyak semi permanen. Oke. Nah, tapi setelah kita relokasi ke rusun, ternyata memang mereka punya akses ini, pendapatan ini, akses ekonominya udah cukup lumayan ternyata. Oh, nah itu yang tadi lu bilang dalam harus hal kita membela, hati-hati juga. Harus hati-hati kepada masyarakat. Kita harus lihat betul-betul memang dia tidak mampu gitu. Nah, biasa kan kalau orang yang tinggal di kali itu kan, ya kita pasti tahu dong, pekerjaan pasti pemulung lah, atau tukang asongan lah, ya kan? Kenapa lu bilang kita harus hati-hati? Ini ada temuan yang lu temukan di sana itu ternyata tidak seperti dugaan lu gitu. Iya, ada memang mereka ternyata ada yang kerja, ada usaha yang memang untuk kehidupan layak, sebenarnya mereka layak. Oke. Jadi mereka mampu gitu loh. Mereka mampu untuk memenuhi standar kehidupan mereka, baik akses pendidikan, akses mendapatkan kehidupan yang layak, kesehatan, rumah. Mereka mampu untuk bertanggung jawab terhadap hal itu. Tapi itu menjadi catatan tersendiri dan pelajaran bagi kita tim advokasi lah. Mungkin karena memang kita tulus kan membela mereka, mengadvokasi. Mungkin kita tidak memperhatikan beberapa aspek-aspek yang lain. Tapi memang kita gara-gara tadi lu kan di PBHI. Iya. Karena PBHI itu ketika orang datang menyampaikan keluh kesahnya adanya gusuran itu, iya betul, sehingga tersentuhlah hati nurani ini, terpanggil kita kan. Padahal belum tentu ada beberapa warga lah, tapi memang pada waktu itu kita selesaikan tugas dan tanggung jawab kita sampai mereka direlokasi, dan bahkan sampai hari ini juga kita punya hubungan baik lah dengan masyarakat tersebut. Masih komunikasi, ngobrol, silaturahmi. Iya, yang lu bilang itu emang mempunyai penghasilan, ya kalau namanya orang hidup pasti punya penghasilan. Betul. Pertanyaan gua, kenapa lu bilang lu hati-hati ya di channel YouTube ini untuk membela yang seperti itu? Emang penghasilan seperti apa? Apakah lu lihat ternyata dia bisa beli sesuatu yang mewah, atau dia punya rumah sebenarnya gimana? Ternyata mereka punya kendaraan roda 4. Dan memang mereka ada beberapa warga yang memang mampu menguliahkan anak sampai tingkat universitas ya. Artinya mungkin standar kehidupannya ketika sampai melampaui di tahapan itu, kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain kan masih banyak sebenarnya ketimpangan sosial yang ini kan. Banyak ketimpangan sosial. Jadi tapi memang standar tolak ukurnya ketika saya melihat, ketika satu kelompok keluarga itu sudah mampu menyekolahkan anak, punya akses kendaraan, bahkan punya kontrakan. Punya kontrakan, dikontrakin ke warga-warga. Hebat dong. Hebat sebenarnya, hebat. Makanya kita terkejut. Dia masih mau tinggal di bantaran kali gitu. Bantaran kali. Kita nggak tahu pertimbangannya apa. Mungkin sejarah historis kali ya, orang tua, mertua mungkin lebih ke sana, Bang. Sejarah historis, mereka beranak cucu, mungkin punya sejarah tersendiri lah rumah itu. Tapi memang sebenarnya ada beberapa kelompok keluarga pada waktu itu yang sebenarnya mampu gitu loh. Sebenarnya mampu, punya akses pendidikan, mereka mampu menghidupi. Tapi nggak tahu lah pertimbangannya. Mungkin saya lihat lebih ke ini, sejarah keluarga. Mungkin udah secara turun-temurun kan begitu. Tinggal di situ, Bang. Nah, waktu itu perkaranya sampai ke pengadilan atau hanya somasi ke gubernur? Enggak, kita waktu itu kan kebetulan konsen di litigasinya, Bang. Kita waktu itu audiensi dengan Komnas HAM, kita audiensi dengan Pemprov DKI, kita juga audiensi dengan Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi. Jadi waktu itu ada perdebatan, Bang. Ada perdebatan, warga ini tidak direlokasi ke rusun. Karena rusun waktu itu kan masih proses pembangunan. Tapi memang kami buat target maksimal itu adalah, dari tim advokasi, target maksimal adalah tuntutan ganti rugi. Yang target minimal adalah minimal semua warga ini direlokasi secepatnya ke rumah susun. Jadi ternyata
ketemu pertemuan dengan wali kota dan pihak Pemprov DKI, akhirnya disepakati semua warga yang kita advokasi ini langsung direlokasi ke rumah susun. Jakarta Barat. Jadi tanpa sampai gugatan itu ya? Tidak sampai, Bang. Oh. Karena pada waktu itu ada sertifikat rumah yang punya sertifikat hak milik, itu juga dibuat kesepakatan akan dilakukan ganti rugi. Dan itu diberikan ganti rugi yang SHM. Yang sempat dihancurin juga, Bang. Iya. Itu ada Brimob, Satpol PP. Waktu itu bentrok itu. Kita bentrok di itu, dihancurin semua, diratakan kan pakai eskavator, di bulldozer tuh rumah. Jadi memang ada beberapa rumah yang SHM itu kebetulan kena, dapurnya sedikit kan. Nah, tapi itu diganti rugi juga. Oh, maksudnya yang punya SHM itu di Bantaran Kali itu apa gimana? Di Bantaran Kali. Loh, harusnya kalau apa di itu yang kami pertanyakan waktu itu. Jadi kenapa? Artinya kan kalau secara historis, kenapa misalnya BPN Jakarta Barat mengeluarkan sertifikat, sementara ini sama sejarahnya, kok bisa perdebatannya? Jadi waktu itu nggak ada kejelasan lah, nggak ada penjelasan yang konkret dan solusi. Nah, gitu, Bang. Luar biasa ya. Jadi memang bro saya ini banyak inilah ya mengadvokasi masyarakat yang kecil ya, membantu masyarakat yang termarginalkan, ya kan? Ini luar biasa, bro. Gua pernah dengar juga nangani kasus di Kabupaten Deri. Pernah, Bang. Nah, Ada beberapa. itu gimana kasusnya? Jadi waktu itu kasusnya itu kalau di Diri itu kan pidana murni itu. Pidana murni? Jadi ada pencurian di bawah umur, pencurian anak, ngebongkar rumah. Maksudnya gimana? Jadi ada anak di bawah umur ini melakukan pencurian. Anak di bawah umur melakukan pencurian. Melakukan pencurian. Jadi adalah korban ini kehilangan motor, kehilangan laptop. Dan memang kalau kita lihat latar belakang anak ini memang secara ekonomi dia tidak mampu, Bang. Miskin, orang tuanya juga tidak dapat akses pendidikan, memang relatif inilah tidak mampu. Jadi waktu itu mereka ditangkap di Polres Dairi, nggak ada yang dampingin. Jadi orang tuanya kebetulan yang namanya di kampungnya Dairi ya, datang ke rumah, kebetulan saya pulang kampung, kita dampingin itu. Oh iya, lupa. Lu asal dari mana, bro? Dairi. Dairi. Oh. Asli Dairi, Sidikalang. Dari Dairi. Makanya ketika ada kasus tuh, lu merasa terpanggil. Jadi waktu pulang di Dairi, dipanggil, aku dampingin mereka. Kita ponis. Waktu itu kita ajuin RJ, Restoratif Justice kan. Karena pertimbangan pertama mereka masih anak di bawah umur. Yang kedua, kerugian juga nggak terlalu signifikan. Signifikan. Tapi pihak dari korban tetap ingin proses dilanjut. Karena syarat RJ itu kan harus ada kesepakatan damai antara pelaku dengan korban sehingga terpenuhi rasa keadilan di antara kedua belah pihak kan gitu, Bang. Iya. Restoratif Justice. Tapi akhirnya RJ lu ajukan itu emangnya barangnya masih ada? Kalau biasa RJ itu kan berarti si pelaku berkenan mengembalikan barangnya. Waktu itu kita mau mengembalikan tapi sesuai dengan kemampuan. Itu di situ kita yang nggak ketemu, Bang. Di situ titik temu. Jadi mesti warga Kalau RJ itu berdasarkan Perkap juga. Iya. Sekarang itu baru dikeluarkan peraturan Jaksa Agung baru kemarin. Iya, betul. Kira-kira kalau nggak salah minggu lalu. Iya, betul. Ya? Betul. Minggu lalu itu ada peraturan Jaksa Agung terkait RJ. Iya, Restoratif Justice. Tapi RJ itu setahu saya korban dan pelaku sepakat. Iya. Kenapa korban sepakat? Apabila pelaku mengembalikan. Betul. Ganti ruginya kan? Iya, sesuai ya. Sesuai dengan apa yang dilakukannya. Iya, betul. Itu makanya bisa RJ. Iya. Kalau misalnya RJ dia nggak mengembalikan, ya nggak bisa juga dong. Iya, betul. Nah, terus gimana tuh? Jadi di situ, Bang. Jadi yang ketika kita coba mewakili keluarga, melakukan upaya perdamaian mediasi, ternyata pihak keluarga memang tidak mampu, Bang. Secara ekonomi, untuk kebutuhan sehari-hari juga mereka harus banting tulang. Sedangkan waktu itu laptop, motor kan, itu termasuk signifikan kan jumlah kerugiannya. Sehingga nggak ketemu. Dia mencuri untuk makan? Iya, untuk menghidupi keluarga. Jadi akhirnya tetaplah berlanjut ke sidang, Bang. Sidang peradilan anak. Dan divonislah 3 bulan. 3 bulan? Iya, 3 bulan. Habis itu 3 bulan. Kita kawal sampai pulang ke rumah. Akhirnya sekarang mereka udah sekolah. Tapi nggak di Dairi, Bang. Mereka sekolah di Kabanjahe. Mereka akhirnya keluar, diurus sekolah. Jadi diurus sekolah sama orang tua dan keluarganya. Tapi keluar dari Dairi. Jadi kita dampingi sampai dia keluar.
Gitu, Maksudnya damping lu gimana? Setelah Bang. putusan Setelah putusan 3 ini bulan itu, 3 bulan mereka menjalanin, pas mau keluar dari lapas, Sidikalang kita dampingi, kita antar ke keluarga gitu. Oh. Kita jemput, kita sambut mereka. Wow. Artinya kan bahwa kau udah sama loh. Mhm. Kau nggak ada beban apa-apa, tapi jangan diulang lagi kan. Mhm. Artinya kita ingin menumbuhkan rasa inilah empati ke dia gitu loh. Mhm. Rasa empati bahwa kau udah bertanggung jawab terhadap apa yang kau buat. Iya, Tapi kita iya. berikan pendidikan, ya lu jangan ulang kan gitu. Akhirnya sekarang mereka udah sekolah baik, ada yang jadi ini Bang, kerja di bengkel. Nah, jadi memang ketimpangan sosial itu menjadi aspek juga terjadinya dugaan tindak pidana kriminal itu kan gitu. Jadi pelajaran yang saya ambil, wah ternyata akses masyarakat yang kurang beruntung lah ya. Ini saya melihat kurang beruntung ya Bang. Yang kurang beruntung itu untuk mendapatkan bantuan hukum itu sulit. Apalagi di daerah itu gitu loh. Jadi memang sangat diperlukan memang peran pengacara di sana untuk memberikan bantuan hukum kan. Dan pemahamannya memang bukan untuk memenangkan perkaranya, bukan. Tapi memang kan yang mau kita berikan ke masyarakat itu, ada loh hakmu yang dilindungi oleh undang-undang. Ya. Ada hakmu yang diberikan undang-undang untuk apa? Contoh, didampingi oleh penasihat hukum. Ya. Jika memang ancaman hukumannya di atas 5 tahun kan, Ya. wajib diberikan bantuan hukum kan gitu. Ya, oleh negara. Oleh negara. Ya. Nah, jadi memang pemahaman-pemahaman seperti ini banyak di daerah yang belum mengerti, Bang. Nah, ini cukup menarik ini untuk kami advokat-advokat ini kan. Jadi memang pemahamannya, ya kita dampingi dia, kita bela haknya. Bukan kita halalkan segala cara untuk menang kan gitu. Ya, ya. Tapi gimana kita juga menjadi bagian agen untuk memberikan pencerahan ke masyarakat dan untuk inilah proses perkembangan dan penegakan hukum yang memang betul-betul bisa menyentuh keadilan ke masyarakat kan gitu Bang. Karena kalau kita lihat situasi penegakan hukum ini kan cukup miris lah hari ini. Kenapa lu bilang cukup miris? Jadi ada beberapa lah, ini bukan utopis ya, tapi memang pengalaman Nggak kita. apa-apa, kan kita Iya, kan iya. channel kita Ini kan menjadi mendidik ini menjadi masyarakat. iya. Ini memberi juga ini iya. sama ini. Otokritik juga buat kita kan. Ya. Jadi artinya kita melihat beberapa case lah, ada pengalaman di daerah itu. Ini penganiayaan biasa. Ya artinya memang kalau 351 ya. Tapi memang korban itu kayak di daerah itu biasa lah, tetangga ya. Ini ada di Silalahi nih. Ini agak menarik, Silalahi. Ini awalnya bersaudara. Tapi hanya karena persoalan air, ini sampai berantem. Loh, kenapa? Sampai Kalau di berantem. sana kan air sebenarnya begitu banyak di Danau Toba. Iya, tapi ini Bang. Kenapa harus ribut masalah air? Jadi harus ini. Jadi ada waktu itu pipa di jalan. Oke. Pipa di jalan ini lewat, bocor. Aha. Bocor akhirnya, bocor air ini karena rumah agak di bawah, airnya masuk, membanjiri. Oh, gara-gara bocor itu. Bocor. Oke. Jadi datang warga ini, ngapain kau perbaiki? Ini waktu udah jam pukul 23 lah, Bang. Oke. Udah malam, ngapain? Rumahku jadi banjir. Dibuka lane, akhirnya mereka cekcok. Oh. Maksud saya gini, Bang, apa? Artinya nilai kearifan lokal dan masyarakat di sana harusnya nggak serta-merta lah. Artinya ultimum remedium lah ini pidana kan. Artinya memang harusnya tokoh masyarakat, kepala desa berperan aktif lah di sini. Misalnya Oke. camat, memang berperan aktif, nggak harus buat laporan ke polisian lah. Artinya kalau bisa diselesaikan secara konsep Gotong gotong royong ini kan, memang akar budaya Indonesia ini kan gotong royong itu. Artinya memang disitulah peran-peran Bang, seperti lurah, camat harusnya mampu menyelesaikan itu. Ini akhirnya sampai ke pengadilan Bang. Oh ya? Sampai ke pengadilan, sampai dia terakhir Kubaila, memang vonisnya percobaan. Enggak, emang dia sampai di siapa yang dia? Sampai diproses. Sesama warga tetangga, ini masih saudara semua. Iya, maksudnya karena bocor itu Bocor, rumahnya banjir, sama dia nggak terima dia. Hah? Udah, besok aja kau perbaikin. Nggak terima dia, dikasih, dipukul kan? Yang mukul siapa? Klien kita. Iya, maksudnya yang Masih saudara? iya, bukan maksudnya yang pipanya itu yang apa? Yang pecah. Karena ditegur gitu. Iya, ditegur kan? Hah? Besok lah itu, banjir rumah kita. Hah? Yang rumahnya kebanjiran ini, Bang. Hah? Jadi memang rumahnya udah banjir itu. Udah banjir, rumah juga banjir, udah malam. Dia datang akhirnya cekcok lah. Hanya cekcok ada mulu, nggak mukulnya Bang. Mungkin didorong lah kan, memang ada luka dikit kan di pelipis. Akhirnya dipisum. Jadi kita mengupayakan perdamaian waktu itu. Di tingkat kepolisian, polsek, kita pengen terang enggak. Lanjut juga dia sampai ke pengadilan. Itu tahun berapa itu? Ini baru ini, 2021 tahun lalu. Oh, 2021 ini Masih baru. harusnya RC kan berlaku. Berlaku Bang. Nah, Tapi apakah karena- dia tidak mengerti apa ya penegak Kita hukum udah itu? terangkan, kita Hah? terangkan, kita jumpai juga waktu itu udah dilimpahkan kejaksaan. Hah? Kalau boleh diupayakan damai lah, memang diupayakan damai, tapi memang si korban tetap nggak mau. Nggak tahu lah apa motifnya, mungkin udah ada dendam atau seperti apa, nggak tahu. Sehingga lanjut berkasus, sampai terakhir kita di kasasi. Kita menang di kasasi, Benar. menang di kasasi. Nah. Percobaan.
Itu maksudnya kita mau sampaikan di sini ya harusnya penegak hukum itu juga jeli ya. Jeli. Ah, Berperan aktif bang, jemput berperan bola. aktif. Jemput bola. Apalagi udah ada peraturan Kapolrinya. Iya. Ya. Mm. Terkait misalnya seperti tadi 351 penganiayaan ringan Iya. yang mungkin hanya Iya. khilaf ya kan? Khilaf. Nah, kenapa harus di apa? Sampai proses litigasi gitu loh bang. Sampai proses pengadilan kan. Iya, itu harusnya nggak Ini boleh. hal-hal begini di daerah udah hilang. Artinya Mhm, kekerabatan dan gotong royong itu mungkin nggak tahu lah apa penyebabnya, mulai tergerus gitu loh. Tergerus. Kalau dulu kan ya biasalah, percekcokan itu biasalah ya, dinamika di masyarakat. Harusnya memang tokoh-tokoh masyarakat itu, kepala desa, camat, lurah, bahkan penegak hukum harus menekankan ini loh. mhm. Artinya juga kan keadilan itu sebenarnya, kalau menurutku bang, kalau puncak keadilan itu, kalau aku sebagai advokat, aku ketika berhasil mendamaikan kedua belah pihak Iya. gitu loh. Betul. Menurutku itulah Iya, betul. itulah definisi keadilan. Iya. Artinya adil bagi si pelaku, adil bagi si korban. Korban. Artinya ketika tercapai itu masing-masing kan adil dong. Iya. Ya kan? Artinya merasa ada solusi di masing-masing pihak kan gitu. Iya. Nah, itu yang harusnya diterapkan. Di daerah itu cukup parah, Bang. Jadi artinya memang ini menjadi evaluasi juga bagi para penegak hukum. Ini penting ini bagi kepolisian, bagi jaksa, khususnya dalam menangani perkara ini harus mengedepankan restoratif justice lah. Restoratif justice karena memang kultur itu, gotong royong dan semangat persaudaraan itu yang harus ditamakan gitu. Iya, itu harus Dalam aspek penegak hukum kan? culture-nya gitu loh. Budaya hukum kita itu kan persaudaraan gitu loh. Mhm. Jadi kalau sedikit-sedikit ada persoalan pengadilan kan artinya kan lama-lama tergerus itu rasa persaudaraan itu lama-lama bisa tergerus gitu. Kecuali misalnya tindak pidana berat ya, Iya. pembunuhan atau sampai ada kerugian itu wajib negara harus turun kan. Mhm. Tapi aku menggelitik ini tadi bro. Kita flashback ke belakang. Iya. Terkait dengan anak yang mencuri itu. Iya. Kalau anak yang mencuri itu kan memang dia mencuri karena kekurangan Iya. untuk Biaya hidup bang. biaya hidup. Mhm. Ya, itu ada keterpaksaan. Iya. Gue tanya lu sama lu. Bagaimana kalau orang yang mencuri dengan keberadaan dia yang sebenarnya sudah tersedia mewah ya. Iya. Dalam hal ini kasus korupsi. Iya. Itu kan mencuri itu, bro. Mencuri ya. Nah, itu gimana pendapat lu? Nah, kalau menurutku gini bang, kalau itu fatal ya, memang itu jangan kita greedy ya. berpikir konsepnya gini. Hmm. Orang selalu berpikir bahwasanya orang mencuri itu karena ketiadaan, Iya. karena terpaksa. Ya ternyata enggak. Iya. Itu konsep berpikir itu malah salah. Iya. Ternyata bayangkan aja, yang korupsi kan orang-orang berada semua, Iya. orang-orang intelektual. Terstruktur lagi, Terstruktur, terorganisir ya. lagi, berjamaah kan. Tapi gimana tuh coba? Gimana pendapat lo? Kalau menurut gue itu memang kembali ke ini bang apa? Pribadi ya. Jadi memang terkadang selain memang latar belakang dia memang udah ada karakter greedy itu, rakus, dan mungkin juga sistem di organisasi itu memungkinkan itu terjadi. Dan coba kita lihat ya, mulai dari Orde Baru ya, kolusi, korupsi, nepotisme, udah hampir inilah apa? Hampir merata lah. Tapi memang kita, disinilah peran kita juga sebagai, kita khususnya advokat juga, jangan tergerus di situ kan begitu. Banyak juga oknum-oknum advokat yang ini tanda tanya ini kan banyak juga yang OTT ya kan bang, Iya. yang melakukan itu kan, karena memang kalau kita melihat sistem peradilan pidana ini kan udah seperti ini bang, udah seperti saya lihat seperti gimana ya, murni industri gitu loh. Kenapa lu bilang gitu? Gini bang, artinya contoh gini, ketika kita mau buat suatu laporan polisi lah, ini udah rahasia umum ini kan. Ketika kita datang normatif, ini seperti perdebatannya masih lama gitu loh. Kita gelar perkara dulu, Oke. ada nggak dugaan peristiwa pidana. Bahkan banyak juga kita lihat, banyak memang kalau udah ada oknum-oknum itu, dia nggak jelas konstruksi hukumnya juga, bisa ditersangkakan, bisa dilanjutkan gitu. Dari mana? Apa ada pengalaman pribadi lu gitu? Ada pengalaman pribadi itu bang, di daerah Sumatera Utara. Oke. Jadi memang, ini belum diperiksa dia ini, Wah, hanya masih penyelidikan. Dia tuh ditangkap. Wah. Udah diproses ditangkap. kok bisa? Iya ditangkap. Loh, Ya itulah yang kita pertanyakan kan Yang kok kita- bisa. yang- Harusnya kan masuk penyelidikan dulu bang. Iya, Ada nggak dugaan peristiwa pidana di sana? iya, Ada nggak dugaan peristiwa? Setelah ada dugaan peristiwa pidana, naik ke tahap penyidikan kan? betul. Jika udah diperiksa saksi ada barang bukti sesuai pasal 184 KUHP, terpenuhi alat bukti 184 KUHP kan ditetapkan tersangka. Iya. Nah, jadi mungkin ini juga apa?
diskresi subjektivitas penyidik itu, Bang. Oke. Itu menjadi tantangan juga kan. Untuk menjadi tantangan di dalam menangani suatu perkara. Jadi kembali tadi ke korupsi ini, ya ini harus kita inilah apa? Ini menjadi tanggung jawab bersama lah, Bang. Ya. Untuk melakukan apa? Mengurangi lah ya budaya korupsi itu, parahnya penegak hukum itu gitu, Bang. Itu menurutku udah kepada greedy, kepada karakter memang rakus gitu kan. Siapa? Jadi tidak ada puasnya gitu loh. Siapa? Pelaku-pelaku koruptor. Oke. Artinya dia dapat gaji dari negara, dapat fasilitas negara. Bahkan juga kalau kita lihat latar belakangnya, intelektual. Bahkan ada doktor, profesor. Tapi kok bisa kan? Ya, ya. Tapi mungkin itu, Bang, watak manusia itu kan. Watak manusia yang serakah, greedy itu. Nggak ada kepuasan mungkin kan. Ya, memang Itu mengakibatkan mereka kan gitu. katanya kan tidak pidana terjadi itu karena ada kesempatan. Iya. Ya kan? Iya. Kadang ada kesempatan. Nah, kesempatan itu juga dikarenakan latar belakang seperti tadi Bro bilang itu watak yang rakus. Iya, greedy, Bang. Nah, Hmm. kalau dia tidak rakus, dia walaupun ada kesempatan dia tidak akan lakukan. Iya. Berbeda dengan anak yang tadi, Iya. dia mencuri karena untuk kebutuhan hidup, Betul. ya kan? Hmm. Kalau yang koruptor-koruptor ini kan enggak. Iya. Dan kita melihat, kalau kita evaluasi KPK ya, artinya dengan anggaran mereka yang begitu besar ya, harusnya yang pemberantasan korupsi kita itu nggak melulu OTT gitu loh, Pak. Oke. Jadi harus memang hulu hilirnya itu pemberantasan korupsi itu harus solusi. Kalau kita melihat anggaran KPK ini kan, seperti sekarang, kenapa mereka hanya fokus-fokus OTT kepala daerah gitu loh. Coba misalnya di audit mereka turun ke BUMN, BUMD, ASN di daerah, mereka konsentrasi mungkin bisa juga gitu loh. Jadi semangat pemberantasan korupsinya itu kolektif dia gitu loh, Pak. Jadi nggak hanya untuk hal-hal tertentu kan. Jadi dengan anggaran sebegitu besar kepada KPK, harusnya dengan supervisinya KPK itu, mereka nggak harus terfokus kepada OTT kepala daerah, meskipun memang itu positif. Tapi coba kita lihat misalnya seperti BUMN, BUMD, ASN yang lain kan itu banyak gitu. Artinya mereka memang harus konsen terhadap itu. Jangan hanya siap OTT kepala daerah. Sedangkan hal-hal kecil seperti kita lah, Bang, di pengadilan kan. Surat kuasa aja kita di pengadilan, ya udah rahasia umum lah kan. Oke, gimana? Kita juga harus memberikan administrasi kan. Meskipun misalnya normatifnya 0 rupiah, tapi pada prakteknya kan banyak juga kita temuin itu gitu. Kenapa Ini. Bro mau kasih? Hah? Kalau tidak sesuai dengan ini, peraturan. Ya terkadang kita jadi lambat gitu loh, Bang. Hah? Jadi lambat. Jadi kita misalnya daftar kuasa, kita udah mau sidang. Ya kan biasanya kita kalau kita kasih itu dipercepat kan gitu. Nah, itu. Lebih cepat. Ini menjadi catatan juga, jadi Betul. hal kecil gitu. Tapi Bro yang salah. Kalau Bro mau bersidang harusnya kan, Iya. jauh-jauh hari sudah daftarkan kuasa itu. Iya. Ya kan? Iya. Sehingga apa? Tidak ada celah kepada oknum untuk meminta sejumlah dana dalam pendaftaran surat kuasa. Iya, betul. Gitu loh. Iya. Ya, jadi kan karena itu Bro juga. Bahkan kenapa? jauh-jauh hari juga, Bang. Hah? Itu tetap itu. Masa? Jauh-jauh hari. Itu ada oknum tertentu itu. Jauh-jauh hari juga. Ini juga menjadi tantangan. Hal sekecil maksudku surat kuasa aja, Bang. Ketika kita daftarin, nah, kita kasih 100 nih. Kita minta uang kembalian. Nah, kita kan ngerti gestur nih. Nggak tahu lah ya, praduga atau prasangka kan. Nah, ini juga cerita dari beberapa rekan-rekan pengacara lah. Gitu. Ini juga menjadi catatan dalam proses penegakan hukum, khususnya proses litigasi gitu. Itu menjadi catatan gitu loh. Jadi Gitu loh. lu mengalami ya? Kita mengalami itu gitu loh. Ini pengalaman kita pribadi gitu loh. Kita bisa bersidang di pengadilan X misalnya kan. Ya ketika kita daftar jauh-jauh hari juga, Bang, gitu loh. Gitu loh. Ada oknum-oknum tertentu itu. Tapi ada juga oknum yang memang. Kalau itu Yang nggak lu formal. lawan ya maksudnya. Ya kok apa ini kan? Jadi Masa di waktu aku di PBHI kerja aku berantem terus nih, Bang. di apa dia tempat kita mencari keadilan malah tidak adil. Jadi waktu aku di PBHI kerja aku berantem aja terus. Mau buat LP berantem, mau daftar kuasa berantem. Jadi kita debat, berantem bukan fisik ya. Iya. Tapi argumen dulu itu, argumentasi. Kita selalu mengutamakan argumentasi hukum, fakta hukum kita sudah lakukan itu. Kita lakukan itu terus. Baik di kepolisian, baik di kejaksaan. Bahkan kita kalau minta berkas perkara, mau buat pledoi, itu kan harus lengkap itu, Bang. Berjajar pemeriksaan saksi, tersangka. Nah, itu juga kita terkadang dipimpong. Agak susah itu. Yang pimpong siapa? Ya oknum tertentu lah dari aparat penegak hukum. Ketika kita misalnya membela klien nih, waktu di PBHI, kita kan turunan BAP itu harus kita periksa semua itu. Iya. Sehingga waktu pemeriksaan keterangan saksi kita udah siap itu kan, udah matang gitu Ya. untuk mempertahankan kepentingan hukum klien kita. Terkadang hal-hal seperti itu juga kita susah mendapatkannya gitu.
Sedangkan uang fotokopi udah kita siapkan. Iya. Gitu loh. Kita kan memang hak gitu kan yang ditentukan oleh KUHP kan bahwa kita harus mendapat salinan berita acara pemeriksaan itu. Betul. Itu kan menjadi hak kita untuk apa? Untuk kepentingan hukum klien kita. Nah, itu juga Tapi kadang-kadang nggak dikasih ya. kadang-kadang juga susah. Bukan nggak dikasih, tapi susah. Tunggu kita argumen, tunggu kita berdebat, tunggu kita argumentasi. Jadi kita tunjukkan dulu di KUHP. Padahal ada juga tuh bro. Udah kita minta itunya kan, BAP-nya. Dia nggak mau kasih. Kita Iya, minta betul. sama majelis. Iya. Ya, Pak, kami tolong dia dong, Pak. Iya. Dia udah bilang sama apa kan? Penuntut umum. Tolong diberikan. Itu Iya. belum tentu juga dikasih ya. Belum tentu. Ini menjadi persoalan kan gitu. Ini kita kejar terus tuh kejaksaan kan. Wah, kerja kami di PGW ngejar terus tuh. Nggak dikasih, kita nggak nyerah. Nggak dikasih, kita terus. Kita surati kemana-mana. Baik di polisi kita surati ke Propam, Bawasidik. Semua kita lakukan mekanisme itu. Sampai akhirnya gelar perkara misalnya. Sampai gelar perkara juga kita itu berdebat gitu. Kita utamakan fakta-fakta hukum gitu. Selama waktu pengalaman kita beracara ini lah. Nah, kalau gitu apa yang salah menurut lo terhadap apa ya penegak hukum ini? Apakah posisi pengacara yang kurang dihargai oleh penegak hukum lain atau gimana? Jadi gini Bang, saya lihat ini otokritik juga ya, Ya. bukan kepada ini juga bagi diri kita kan gitu, bagi advokat ini. Jadi memang khususnya litigasi ini saya lihat memang seperti desain industri tadi saya bilang Bang. Jadi perkara itu ya siapa yang punya akses ke dalam itu bisa memenangkan gitu loh. Jadi konteks pengacara itu banyak bahwa berperkara itu harus menang gitu loh. Rupanya kan enggak. Bahwa kita datang ke sana untuk memastikan memang proses hukum itu berjalan gitu loh. Bahwa ada hak kepentingan klien kita ketika diperiksa di persidangan mulai dari tingkat penyidikan dampingan penasihat hukum kan gitu. Jadi memang ini menjadi catatan lah bagi kita semua, Ini bagi bukan catur maksudnya- waksa penegak hukum, catur wangsa penegak Iya, hukum, bukan karena komisi, jaksa, kurang advokat, kepatuhan. hakim. bukan Kalau karena aturan kepatuhan. Bang, kalau aturan kan semua ada kode bukan etiknya. maksud saya bukan karena kurang kepatuhan dari penegak hukum lain terhadap undang-undang. Iya, Dia tidak menghargai dari Iya. komisi advokat. iya itu kembali kepada konsep integritas tadi kan. Artinya kalau kode etik semua punya kan Bang, Oke. jaksa, polisi semua. Bahkan kita juga punya mekanismenya kalau polisi kita propamkan, kalau kita advokat ada komisi pengawas dan dewan etik kan. Nah itu tadi memang wibawa penegakan hukum itu. Nah, itu masih jauh dari harapan kita Bang. Wibawa Masih jauh. penegakan hukum berarti artinya cuma pengacara doang nggak ada wibawa ya gitu. Jadi kalau ini pengalaman kita lah ya. Jadi memang kalau bisa dikatakan begitu, artinya ketika kita advokat ini dalam menangani perkara, ketika kita belum tokoh nih, terkesan juga ada oknum tertentu, kita ini nggak dianggap gitu loh. Jadi kita harus memang argumentasi keras, fakta hukumnya harus kita jelaskan, gitu loh. Coba kita punya seperti advokat-advokat yang udah punya nama kan, tentu berbeda Bang. Perlakuan juga berbeda, itu kita rasain itu. Kita dampingi ke Polres, ke Polda, kemana-mana itu kita rasain itu kan. Tapi hari-hari ini udah mulai lah seperti Polda ya, udah mulai inilah agak sedikit ada kemajuan lah ya, sedikit ada kemajuan. Tapi kalau dulu kita waktu di PBHI kerja kita, ya itu terus berdebat terus Bang. Kita gelar perkara dulu di Lembaga Bantuan Hukum, habis itu kita datangin Polres, habis itu datangin Polsek gitu loh. Apa yang bukan gara-gara ini ya? Apa itu? Dilihat itu kenapa kita kurang dihargai oleh penegak hukum lain? Dikarenakan di dalam tubuh organisasi advokat sendiri itu terjadi perpecahan. Iya. Artinya tidak ada kesatuan para advokat, termasuk para senior-seniornya untuk ini bersatu gitu. Bukan Iya, begitu? Ya, itu juga menjadi parameter lah ya, salah satu indikator bahwa dengan pecahnya organisasi advokat ini itu menjadi ada juga mungkin tolak ukur. Tapi kembali tadi yang saya bilang tadi Bang, jadi kayak sistemnya itu memang udah kayak industri hukum gitu loh. Industri hukum. Udah industri, saya bilang industri. Saya bilang bisa industri. Masa Artinya hukum udah industri, kan? dagang beli hukum kan, itu pengalaman kita kan. Oh. Artinya siapa yang punya akses ke kekuasaan, siapa yang punya akses uang, ya lebih mudah mendapatkan keadilan itu. Itu juga menjadi tantangan kita saat ini kan. Tantangan kita bagi advokat muda lah. Apakah nanti memang tetap tergerus? Apakah memang tetap mempertahankan nilai-nilai itu kan kembali kepada pribadi. Ya, Tapi kita memang nggak punya hak untuk menghakimi siapapun kan gitu Bang. Tapi kalau saya melihat ini keyakinan dan perspektif pengalaman pribadi saya mengatakan khususnya berlitigasi itu sudah seperti industri. Saya pernah nih di daerah Excel. Kita waktu mau sidang udah ditanya dulu. Ini mau gimana bos perkaranya? Wow. Oh saya enggak. Saya bilang saya
jalan biasa aja, normatif. Wah. Jadi memang kalau klien saya bersalah, silakan difonis bersalah. Tapi kalau memang dia tidak tersalah, bebaskan dong kan gitu. Karena itu apa? Itu perintah undang-undang kan gitu. Ini saya nggak menghakimi catur wangsa penegak hukum yang lain, tapi ini pengalaman pribadi. Artinya kita bersentuhan langsung, kita mengalami langsung. Jadi terkadang makanya kita sering Bang lebih suka menyelesaikan persoalan itu mediasi gitu loh. Jadi kalau udah sampai pun persidangan, ya kita bela normatif aja sesuai dengan aturan hukum. Ya terkadang ada yang memuaskan, terkadang ada juga yang tidak memuaskan kan gitu. Iya. Ada juga yang memang kita betul-betul buat pledoinya bagus, pemeriksaan saksi-saksi juga sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Ada juga yang memuaskan untuk keadilan klien kita gitu. Banyak tantangan lah. Iya. Banyak pengalaman lah tantangannya Bang. Banyak dinamikanya lah. Jadi memang profesi advokat itu suatu profesi yang ini Sangat menarik ya. sangat menarik sebenarnya. Sangat menarik, tertantang. Aha. Apalagi kasusnya itu punya tantangan tersendiri kan. Iya. Kita harus live in, kita harus cek lokasi, kita harus turun di situ. Kita hidup bersama-sama dengan orang. Ya kita rasakan orang itu gitu. Waktu kali muka kita rasakan gimana jeritan ibu-ibu itu ketika ibadah itu diserang. Diserang itu. Artinya memang kan kalau konstitusi jelas melindungi kan, kebebasan beragama itu jelas dilindungi konstitusi. Tapi pada penerapannya kan, artinya waktu itu GKS Min putusan Mahkamah Agung kita udah menang waktu itu. Dan memang tidak ada persoalan apa-apa. Tapi kenapa harus direlokasi? Dan itu sampai hari ini nggak tahu lah udah tuntas atau belum ya. Tapi memang untuk mendapatkan akses keadilan itu bagi masyarakat yang kurang beruntung. Saya selalu bilang kurang beruntung ya. Saya selalu kurang beruntung dan saya ingat seorang kriminolog UI ya, Buliana Kusuma ya. Ketika orang yang masuk penjara itu hanya 2, yang bernasib sial dan memang kurang beruntung. Dia mengatakan itu. Jadi sehingga mereka sering mengalami ketidakadilan lah. Gara-gara ketangkap gitu ya? Iya. Jadi kalau kita melihat kasus-kasus itu kan sering ketangkap gitu loh kan. Mereka nggak ngerti haknya, nggak mengerti untuk mempertahankan haknya itu gimana kan gitu. Iya. Ini menjadi tantangan tersendiri juga. Wow. Jadi waktu saya ke daerah-daerah itu jadi pengalaman berharga lah bagi saya ya. Mudah-mudahan lah kita tetap konsisten di jalur itu, membela orang-orang yang kurang beruntung lah dalam akses mendapatkan keadilan. Tapi sampai hari ini masih banyak membela orang-orang kurang beruntung. Kita ada kurang beruntung, ada beberapa case yang kita tangani. Tapi orang-orang beruntung dibela juga ya? Orang-orang beruntung dibela juga, artinya menjadi seimbang juga kan gitu. Iya. Artinya untuk menghidupi anak istri kan. Kalau nggak harus gimana seimbang. kan? Iya, Kalau betul. membela orang Iya, kurang beruntung, betul. nanti gimana hidupin istri kan? Iya, anak istri kan. Artinya memang ada profesi kita kan. Iya. Nah, profesi terhormat, officium nobile kan. Betul. Jadi orang yang beruntung pun kita bela ya? Kita bela. Nah, seperti kata ini bro saya, ya karena kami dibatasin ini waktu oleh produser. Betul. Ya, seperti kata bro saya, kalau Anda yang di luar sana mau menggunakan jasa hukum bro saya juga membela orang-orang yang beruntung, bukan hanya orang yang tidak beruntung, tapi orang yang tidak beruntung pun mau minta jasa bantuan hukum kepada bro saya Gabi Maruli, silakan ya. Thank you. Jadi bro saya ini ahli pidana juga, perdata juga. Saya tahu dia ada beberapa case yang saya dengar di tangannya di Sumatera Utara tuh sudah selesai dengan baik, ya. Tuntas. Ya, jadi kalau mau menggunakan jasa hukum bro saya Gabi Maruli Sinaga, silakan ya. Tulis di kolom komen. Kami tidak membatasi ya siapapun mau menggunakan jasa hukum, suruh narasumber saya. Ya, narasumber semua saya perkenalkan. Nggak ada kita batas-batasin. Makasih Bang Nando. Ya. Jadi di akhir sesi kami membagikan quote seperti apa yang disampaikan tema oleh narsum saya terkait dengan ketika seorang anak mencuri itu dikarenakan kebutuhan kehidupan dia, keluarga, dia harus mencuri. Sementara di sisi lain pejabat-pejabat ya pejabat itulah dikatakan dengan istilahnya kejahatan kerah putih ya. Karena yang melakukan itu white collar crime. Itu karena yang melakukan adalah pejabat-pejabat, orang-orang berintelektual ya yang masih haus rakus dengan harta yang sudah dimilikinya ya. Jadi dia bilang begini quote-nya, sifat manusia pada dasarnya baik, tetapi
ya sering ditutup keinginan-keinginan Ya. sehingga mendadak kehilangan daya lihatnya. Ya, jadi karena banyaknya kebutuhan-kebutuhannya di luar sana, mungkin dia anaknya pengen beli mobil mewah, Betul, Bang. ya kan? Iya. Sehingga dia bilang sama bapaknya ya karena sama anak dia mencuri Betul. uang negara, mencuri uang rakyat. Sementara untuk kliennya bro saya Gabi Maruli, dia mengambil uang orang dikarenakan hanya untuk menutupi sejengkal Keluarga. keluarganya, ya. Dan kurang beruntung. Itu kurang beruntung, ya. Puji Tuhan, Bro Gabi Maruli bisa membela itu anak sehingga hanya dihukum 3 bulan tahanan. Tapi yang kami mau sampaikan juga dalam channel YouTube ini kepada penegak hukum lain, ya, upayakanlah perdamaian di antara kedua belah pihak, apalagi kerugiannya itu tidak begitu besar, ya, karena toh juga ada peraturan Kapolrinya dan kemarin itu sudah ada peraturan dari Jaksa Agung. Betul. Ya, itu aja bro. Thank you, Bang. Kasih, Bang Ini Fernando. kita hari ini Siap. ke depan gue minta lu juga mau berbagi pengalaman Siap. dengan kasus-kasus yang berbeda, ya, supaya banyak masyarakat di luar sana tercerahkan. Ya, kasih, Bang. Tetap semangat, jaga kesehatan. Seperti kata pemerintah, kemana-mana harus masih pakai masker, Betul, masker. ya, dan jaga jarak. Siap. Oke, Kasih, Bang bro. Fernando. Thank you, bro. Thank you, Bang. Tos dulu, tos. Thank you, Bang. Thank you. Thank you, Bang.